Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para siswa-siswi semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentu saja sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam video pembelajaran ini materi kita pada hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Sebagai tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah kalian harus dapat menganalisis sejarah dan peranan kerajaan-kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Nusantara sebagai inspirasi mengamalkan sikap gigih, toleran dan tanggung jawab dalam mencintai dan membela tanah air, tasamuh dan cinta damai. Jadi ini ada peta konsep supaya lebih mudah kalian memahami terhadap materi tersebut, yaitu kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia. Kemudian ada sejarah perkembangan kerajaan Islam awal di Indonesia. Kemudian ada kerajaan Islam awal di Indonesia. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Goa dan Talu. Nah, ini yang pertama kita akan membahas satu persatu, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 Masehi oleh Merakhir. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Setelah beberapa raja berkuasa, Kerajaan Samudra Pasai yang selanjutnya diperintah oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, yaitu pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Merah Silu adalah keturunan Raja Perlak, sekarang adalah Malaysia, yang mendirikan dinasti kedua Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dalam masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh ini, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan dan kemakmuran setelah pelabuhan Pasai dibuka. Angkatan perang laut dan darat telah terstruktur rapi dan berhasil memperkuat pengaruh menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Nah, kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Muqayyad Shah yang wilayahnya hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar pada saat pertama. Kemudian ketika Muqayyad Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat dan mempersatukan seluruh Aceh dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dalam masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan dan masa kemajuan yang begitu besar dalam berbagai macam bidang, yaitu pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan, Mahkota Alam, yaitu pada tahun 1590 sampai dengan 1636, yang menjadikan Kerajaan Aceh ini sebagai pusat perdagangan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah, yaitu pada tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi.
Kerajaan Demak ini berdiri karena dilatar belakangi oleh melemahnya kerajaan Majapahit pada saat itu. Kerajaan ini terletak di daerah pesisir utara Jawa. Dalam perjalanannya, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas lagi saat pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang ataupun Pangeran Cakrabuana. Ini adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa, yaitu berdiri pada tahun 1430 Masehi. Yang selanjutnya Pangeran Walang Sungsang ini menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang mengalami masa kejayaan, yaitu dalam masa perluasan wilayah penyebaran Islam dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain Nusantara maupun di luar negeri. Kemudian yang kelima adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 1525 sampai dengan 1526, yang berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak, yang kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Yang selanjutnya Sunan Gunung Jati ini tidak memegang kekuasaan di kerajaan Banten, tetapi mengangkat putranya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten tahun 1552. Masa kejayaan Kesultanan Banten ini berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini merupakan seorang pemimpin yang visioner, cakap dan berani, yaitu memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten di saat masa penjajahan Belanda, yaitu melawan VOC, dan memajukan pendidikan agama Islam di daerah tersebut. Kemudian yang keenam adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Kepulauan Halmahera, yaitu di Maluku Utara. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Tidore ini memiliki akar sejarah yang sama dengan berdirinya Kerajaan Ternate. Sebab Syah Jati atau Muhammad Nakil yang mendirikan Kerajaan Tidore pada tahun 1081 adalah saudara Mbak Mansur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate, yaitu pada tahun 1257. Walaupun letak dan budayanya yang sangat dekat, tapi keduanya adalah sebuah negara yang berdaulat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa, yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya ataupun Jaka Tingkir tahun 1568. Di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang mengalami masa keemasan dengan memperluas daerah kekuasaan sampai Madiun. Yang ke-8 adalah Kerajaan Goa dan Talu. Kerajaan Goa dan Talu adalah kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan, yang merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yaitu Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainai tahun 1565 pada awal abad ke-14 Masehi. Kemudian kerajaan tersebut terbelah menjadi dua pada awal abad ke-15 karena terjadi perebutan kekuasaan dua orang putra mahkota, sehingga
menjadi kerajaan Goa dan kerajaan Talu. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Mantaneri Karaeng, kerajaan Goa dan Talu bersatu lagi menjadi kerajaan Goa Talu atau kerajaan Makassar yang mencapai masa kejayaannya saat pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653, yang sangat gigih menentang penjajahan Belanda, yaitu menentang VOC Belanda. Nah, kemudian peranan kerajaan Islam awal Indonesia, apa saja peranan daripada kerajaan-kerajaan tersebut? Yang pertama adalah mengenalkan ajaran Islam pada penduduk di kerajaan tersebut. Dua, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Tiga, mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Empat, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Lima, dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari, masyarakat tidak akan terganggu, tidak cemas dengan ancaman keselamatannya. Nah, sebagai kesimpulan dari materi video pembelajaran ini, yang pertama adalah satu, raja-raja sangat berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan dan paksaan, apalagi peperangan. Kemudian yang ketiga, kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Demak yang sangat berperan dalam penyebaran Islam khususnya di Pulau Jawa. Keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ikut berperan mengusir para penjajahan di Nusantara. Yang kelima, kerajaan Goa dan Talu sangat berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kepada siswa-siswi semuanya, kalian harus mempelajari lebih lanjut lagi tentang materi tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.